Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rosyati Tanimah Aulia Cantika dengan NIM 2203982 dari program studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan magang saya dalam P3NK yang saya jalani selama 4 bulan di PT Airing mulai dari bulan Agustus 2025 sampai bulan Desember 2025. Magang ini bukan sekadar memenuhi syarat akademik, tetapi menjadi pengalaman yang berharga sekaligus mengubah pemahaman saya tentang bagaimana teknologi bekerja di industri saat ini. Sebelum masuk ke inti laporan, mari saya kenalkan tentang PT Airing. PT Airing adalah perusahaan teknologi penerbangan yang berfokus pada layanan readout dan analisis data dari Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR, atau mungkin kita semua lebih mengenal perangkat ini sebagai black box pesawat. Perangkat ini sangat krusial untuk keselamatan penerbangan karena merekam seluruh parameter penerbangan mulai dari ketinggian, kecepatan, kondisi mesin, hingga komunikasi pilot di kokpit. Setiap operator penerbangan wajib melakukan readout rutin untuk memastikan perangkat ini berfungsi dengan baik dan datanya digunakan untuk trend monitoring, fault detection, bahkan investigasi jika terjadi sebuah insiden. Nah, disinilah peran PT Airing, yaitu membantu operator penerbangan mengolah data mentah yang tersimpan dalam format binary menjadi laporan teknis yang mudah dipahami dan sesuai dengan standar regulasi internasional seperti FAA, ICAO, CASR, dan CAAP. Nah, untuk bagian saya sendiri itu ditempatkan di divisi software engineering di PT Airing karena ternyata ada beberapa masalah besar dalam proses kerja mereka. Meskipun PT Airing sudah punya sistem bernama Airing Express Readout yang mampu mendekode data FDR dengan cepat, tapi proses keseluruhan dari upload data hingga menghasilkan laporan final memakan waktu 1 minggu. Bayangkan, teknisi harus yang pertama mengekstrak data dari FDR secara manual, lalu yang kedua ada decoding parameter satu persatu, lalu yang ketiga ada verifikasi kesesuaian dengan regulasi, lalu yang keempat ada menyusun laporan Word secara manual, lalu yang kelima ada kompilasi grafik, tabel, dan analisis statistik. Proses manual ini tidak hanya lambat tetapi juga rawan human error. Bisa jadi ada parameter yang terlewat atau salah interpretasi. Padahal industri penerbangan butuh turnaround time yang cepat untuk pengambilan keputusan operasional. Jadi, misi saya di sini jelas, yaitu mengotomatisasi proses readout khususnya pada tahap report generation sehingga waktu pengerjaan bisa turun drastis dari 1 minggu menjadi kurang lebih dari 1 jam. Di bulan pertama, saya tidak langsung mengoding, saya harus memahami dulu ekosistem yang kompleks ini. Pertama, saya melakukan review menyeluruh terhadap sistem Express Readout itu sendiri. Saya mempelajari arsitektur backend menggunakan Node.js dan Flask Python, database MongoDB, hingga integrasi dengan Nextcloud untuk storage management. Saya juga menyusun dokumen testing software yang sangat detail, mencakup fungsional testing, validation testing, dan data integrity testing untuk semua modul dari mulai aircraft management, customer management, upload raw data, hingga report generation. Yang paling challenging adalah memahami proses decoding dari data mentah itu sendiri. Ini adalah standar internasional untuk format data FDR. Data mentah berbentuk binary yang harus didekode menggunakan data frame atau ADB, seperti kamus yang menerjemahkan bit-bit tersebut menjadi parameter yang meaningful. Kemudian saya juga harus mempelajari 4 regulasi penerbangan sekaligus, yaitu yang pertama ada FAA, regulasi dari Amerika, lalu yang kedua ada ICAO sebagai standar internasional, lalu ada CASR, regulasi dari Indonesia, dan CAAP, regulasi dari Filipina. Setiap regulasi punya requirement berbeda tentang parameter apa saja yang wajib terekam di FDR. Misalnya, FDR wajib merekam minimal 25 jam data, lalu ada CVR yang wajib merekam minimal 2 jam dengan 4 channel audio, dan ada 88 parameter mandatori yang harus ada tergantung tipe pesawatnya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan magang yang saya lakukan di PT Airing. Tetapi ada beberapa proyek yang menonjol yang ingin saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama, ada proyek fitur klasifikasi parameter berdasarkan regulasi. Ini adalah fitur game changer di mana saya membuat sistem yang secara otomatis mengklasifikasikan apakah parameter FDR sebuah pesawat itu sudah complete, partial, atau missing mandatory berdasarkan regulasi yang berlaku. Caranya, yang pertama, saya mengcompile database regulasi dalam format JSON yang berisi seluruh parameter mandatory mulai dari FAA, ICAO, CASR, dan CAAP. Lalu yang kedua, membuat algoritma matching yang membandingkan parameter hasil dekode dengan database regulasi. Lalu yang ketiga, membuat decision engine yang menentukan status compliance.
Lalu yang keempat adalah membuat API endpoint. Hasil testing menunjukkan akurasi yang tinggi. Sistem bisa mengidentifikasi dengan tepat parameter mana yang kurang, sehingga teknisi langsung tahu harus action apa. Terus yang kedua yaitu ada proses generate report secara otomatis. Nah, di sini prosesnya yang pertama user mengupload raw data FDR, lalu yang kedua sistem otomatis mendekode menggunakan data frame yang sesuai, lalu yang ketiga mengekstrak semua parameter dan mengkonversi ke engineering units, lalu yang keempat menggenerate grafik visualisasi menggunakan Plotly dan Richard. Saya menggunakan library Python Docs untuk dokumen Word-nya dengan sistem placeholder seperti aircraft underscore registration dan parameter underscore count dan sebagainya yang otomatis bakal terisi di placeholder itu. Apa yang saya pelajari dari program P3NK ini? Yang pertama, kompetensi teknis yaitu backend dari Node.js atau JSON plus Python, frontend database MongoDB. Yang kedua, aviation domain knowledge yaitu memahami FDR atau CVR dan decoding data mentah serta aviation regulation. Lalu yang ketiga ada data engineering yaitu big data handling dan statistical analysis. Lalu yang keempat ada testing yaitu functional testing, validation testing, integration testing, dan performance testing. Untuk relevansi dengan mata kuliah, semua yang saya pelajari di kampus ternyata applicable. Untuk data science, inti dari data processing dan analisis, lalu ada rekayasa jaringan yaitu API development, caching, dan optimization, lalu ada manajemen proyek, planning, execution, monitoring, lalu yang keempat ada teknologi virtualisasi yaitu environment separation untuk development dan mata kuliah lainnya. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Purnomo STMT selaku pembimbing dari PT Airing yang selalu memberikan guidance dan trust kepada saya. Lalu yang kedua ada Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT selaku Ketua Prodi Sistem Telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada Bapak Isfanul Ihsan STMT selaku dosen pembimbing lapangan saya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim PT Airing yang sudah menerima saya dengan hangat. Program P3NK ini bukan cuma tentang menyelesaikan SKS, tetapi tentang transformasi dari mahasiswa menjadi profesional yang siap industri. Saya berharap pengalaman ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berani terjun ke industri dan embrace challenge dan terus belajar. Remember, the best way to learn is by doing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.